Selamat pagi Pak Damar dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi etika komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Gimas Ahmad Syaidi, NIM 185214047, dan dua rekan saya Surya Aji Kusuma, NIM 185214045, dan Handika Galih Priyambodo 185214026. Langsung saja kami mulai penyampaian presentasinya. Etika komputer atau komputer etik. Etika komputer atau komputer etik adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Berasal dari dua suku kata, yaitu etika dari bahasa Yunani yang berarti ethos dan komputer berasal dari bahasa Inggris yang berarti to komputer. Sejarah dan perkembangan etika komputer berawal dari era 1980-an sampai 1950-an. Diawali oleh Profesor Norbert Wiener yang mengembangkan suatu meriam anti pesawat dan mampu menembak jatuh pesawat tempur. Berlanjut di era 1960-an, pada tahun ini Don Parker dari SRI International Menlo Park, California melakukan riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer, dan terbitlah buku Rules of Ethics in Information Processing. Dan berlanjut pada era 1970-an, Joseph Weizenbaum menciptakan suatu program ELIZA, yaitu tiruan dari psikoterapis Rogerian yang melakukan wawancara dengan pasien dan sebagai bukti bahwa komputer akan segera mengotomasi psikoterapi. Lanjut ke era 1980-an. Pembahasan computer enable crime atau kejahatan komputer, masalah yang disebabkan kegagalan sistem komputer, invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Dan lanjut sampai era 1990-an sampai sekarang. Pada perkembangan Donald Gotterban, Keith Miller, Simon Rogerson, dan Diane Martin, etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyak riset dan perguruan tinggi di dunia yang akan diteruskan berkembang mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Isu-isu pokok etika komputer saat ini. Jadi, selain memberikan dampak positif, komputer itu juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi. Hal ini memunculkan fenomena khas yang disebut computer crime atau kejahatan di dunia komputer. Kejahatan komputer merupakan kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Beberapa kejahatan di dunia komputer, diantaranya yang pertama itu ada unauthorized access to computer system and service. Adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya, pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet. Lalu untuk kejahatan komputer yang kedua, yaitu illegal content, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis,
dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Lalu untuk kejahatan komputer yang selanjutnya, yang ketiga adalah data forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Lalu untuk kejahatan keempat, yaitu cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau computer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Kejahatan nomor 5 yaitu cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program, komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data program, komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber teroris. Lalu kejahatan komputer keenam yaitu offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Lalu untuk kejahatan komputer yang ketujuh yaitu infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan juga rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi secara computerized. Apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit atau nomor PIN ATM. Kejahatan komputer yang berikutnya atau yang ke-8 yaitu cracking. Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker atau cracker, di mana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif. Padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat
dipublikasikan dan dapat dirahasiakan juga. Kejahatan komputer selanjutnya atau yang ke-9 adalah carding. Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Kejahatan yang berikutnya yaitu kejahatan nomor 10, denial of service attack. Adalah serangan untuk tujuan ini adalah memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit dan tentunya menguras tenaga juga energi. Kejahatan komputer berikutnya yang nomor 11 yaitu hate sites. Situs ini sering digunakan oleh hacker untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan juga vulgar yang dikelola oleh para ekstremis untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan terhadap lawan atau oponen ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan yang dianut oleh seorang kelompok, bangsa, dan negara untuk bisa dibaca serta dipahami orang atau pihak lain sebagai pesan yang disampaikan. Kejahatan komputer berikutnya yang ke-12 adalah cyber stalking. Merupakan segala bentuk kiriman email yang tidak dikehendaki oleh user atau junk email yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan walaupun email sampah ini tidak dikehendaki oleh para user. Selain kejahatan komputer, itu ada juga cyber hacking. Apa itu cyber hacking? Cyber hacking merupakan salah satu perkembangan pesat di bidang komputer. Misalnya internet. Internet akronim dari interconnection networking. Merupakan suatu jaringan yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain. Selain memberikan dampak baik, internet juga memunculkan permasalahan baru. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak memiliki keharusan menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Sementara itu, munculnya berbagai layanan dan fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan pengguna untuk berinteraksi. Misalnya dalam menggunakan Instagram ataupun Facebook dan masih banyak lagi. Permasalahan di atas menuntut adanya aturan dan prinsip dalam melakukan komunikasi via internet. Salah satu yang dikembangkan adalah netiquette atau netiquette. Merupakan suatu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Berkomunikasi dengan internet memerlukan tata cara tersendiri. Netiquette yang sering digunakan mengacu pada standar netiquette yang ditetapkan oleh IETF atau The Internet Task Force. IETF adalah suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. IETF terbagi menjadi kelompok-kelompok kerja yang menangani beberapa topik seputar internet.
baik dari sisi teknis maupun non-teknis, termasuk menetapkan netiquette guidelines yang terdokumentasi dalam Request for Comment atau RFC. Selanjutnya ada e-komersi. Perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut e-komersi. Secara umum, e-komersi adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-komersi merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Dalam pelaksanaannya, e-komersi menimbulkan beberapa isu menyangkut hukum perdagangan dalam penggunaan sistem yang terbentuk secara online networking management tersebut. Beberapa permasalahan tersebut antara lain menyangkut prinsip-prinsip yuridiksi dalam transaksi, permasalahan kontrak dalam transaksi elektronik, dengan berbagai masalah yang muncul menyangkut perdagangan via internet tersebut. Diperlukan acuan model hukum yang dapat digunakan sebagai standar transaksi. Salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah UNCITRAL Model Law and Electronic Commerce tahun 1996. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-komersi tersebut diterbitkan oleh UNCITRAL sebagai salah satu komisi internasional yang berada di bawah naungan PBB. Model tersebut telah diuji oleh General Assembly Resolution nomor 51/162 tanggal 16 Desember tahun 1996. Lalu ada juga pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, hal ini memudahkan seseorang berbagi dengan orang lain. Hal tersebut menimbulkan banyak keuntungan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan, terutama menyangkut hak atas kekayaan intelektual. Beberapa kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut antara lain adalah pembajakan perangkat lunak, pemakaian lisensi melebihi kapasitas penggunaan yang seharusnya, penjualan CD-ROM ilegal, atau juga penyewaan perangkat lunak ilegal. Berdasarkan survei yang dilakukan Business Software Alliance atau BSA pada tahun 2001 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga di dunia. Tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi pengetahuan. Organisasi profesi di AS seperti Association for Computing Machinery atau ACM dan Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE sudah menetapkan kode etik, syarat-syarat pelaku profesi dan garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang harus dipenuhinya. Di Indonesia, organisasi profesi di bidang komputer yang didirikan sejak tahun 1974 yang bernama IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika juga sudah menetapkan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Kode etik profesi tersebut menyangkut kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat, sesama pengembangan profesi ilmiah, serta kewajiban terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Munculnya kode etik profesi tersebut tentunya memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengembang profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai dengan profesionalisme yang ditetapkan. Review UU ITE nomor 11 tahun 2008
dan perubahannya, yaitu UU ITE nomor 19 tahun 2016. Dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bab 1, pasal 1 menjelaskan tentang pengertian informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, agen elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi kendala, tanda tangan elektronik, penanda tangan, komputer, akses, kode akses, kontrak elektronik, pengirim, penerima, nama domain, orang, badan usaha, dan pemerintah. Yang pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. 2. Menurunkan ancaman pidana. 3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. 4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP. 5. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam UU ITE pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Selanjutnya 6. Menambahkan ketentuan mengenai right to be forgot atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26. 7. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, atau memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah menyebarluaskan konten negatif di internet dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Kasus Carding. Liputan6.com, Surabaya, Kepolisian Daerah Polda Jawa Timur melayangkan surat pemanggilan kedua kepada 6 artis atau publik figur yang bakal diperiksa sebagai saksi kasus dengan dugaan pembobolan kartu kredit atau carding. Ke-6 artis itu meliputi Giselle Anastasia, Tyas Mirasih, Boy William, Jessica Iskandar, Awkarin, dan Ruth Stefani. Kami sudah layangkan panggilan kedua kepada Tyas Mirasih, Giselle, Boy William, Jessica Iskandar, Awkarin, sama Ruth Stefani. Tutur Kombes Pol Gideon Arif Setiawan selaku Direktur Reserve Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Jawa Timur di Mapolda Jatim, Senin 2/3/2020. Ia mengungkapkan Giselle dan Tyas Mirasih sudah memberikan konfirmasi dan bersedia hadir sebagai saksi pada Jumat 6 Maret mendatang. Permintaan itu karena kedua artis itu memiliki kesibukan syuting di Jakarta. Kasus pembobolan kartu kredit ini berawal dari sebuah akun di Instagram yang menjual tiket. Akun itu menawarkan promo tiket penerbangan dan hotel. Akan tetapi, pelaku ternyata menjual tiket itu secara ilegal. Ia membeli tiket dan membayar dengan membobol kartu kredit milik orang lain. Polda Jatim menahan 4 pelaku. Mereka berperan menyambungkan ke artis dan mendapatkan kartu kredit. Demikian hasil presentasi kelompok kami tentang etika komputer. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.